Suamiku Arjuna adalah seorang arsitek yang brilian. Tapi coba bayangkan, Juna memindahkan kantornya ke rumah kami. Dan dengan cepat, ia memakai 10 ruangan di rumah untuk dirinya sendiri. Untungnya ketika aku menyelesaikan sekolah kesenian, aku mendapatkan warisan suatu dana perwalian, sehingga sekarang aku bisa membangun tempat tinggal yang terpisah untuk menyediakan ruang untuk anak-anakku, agar mereka bisa sedikit merasakan kedamaian dan ketenangan, serta untuk memelihara jiwaku sendiri. Juna berkeluh kesah tentang segala sesuatu. Misalnya saja, ia bisa marah karena Ellen, anak kami yang baru berusia 17 bulan, meneteskan susu di dagu Juna dan menumpahkan saus tomat di lantai. Bagi dia, masalah-masalah dalam rumah tangga seperti itu bertentangan dengan kreativitasnya. Padahal aku sendiri juga seorang seniman, tapi aku cukup memahami bahwa anak-anak memang seperti itu. Mereka berkaitan dengan keadaan yang berantakan. Tapi bagi Juna, baju Ellen yang basah itu merupakan akibat dari manajemenku yang buruk sebagai seorang ibu. Kisah lainnya, pada suatu makan malam, Juna mengomeli Billy dan Jane karena mereka belum menyambutnya dengan teriakan gembira ketika mereka pulang dari sekolah, dan karena anak-anak bertengkar di sekitar meja makan. Juna bilang ketiga anak kami tidak disiplin, dan Jane menangis. Jane adalah anak kedua kami yang berusia 7 tahun. Ia memiliki karakter seorang nyonya kecil yang sempurna dan sama sensitifnya dengan papanya. Kembali pada cerita Jane menangis. Billy mengajak Jane masuk ke kamar dan mereka mengumpat papanya. Kemudian Juna marah dan memerintah anak-anak untuk meninggalkan meja makan dan pergi keluar untuk belajar pengendalian diri. Juna menghukum anak-anak dengan menyuruh mereka memungut bunga-bunga di taman komplek dan membuat 3 buah buket bunga. Menurut kalian, bukankah permintaan tersebut keterlaluan diterapkan kepada anak-anak yang saat itu sedang kelaparan? Lalu kukatakan kepada anak-anak untuk tetap berada di rumah dan melanjutkan makan mereka. Juna menjadi kesal dan makan lagi sendirian di dapur. Suamiku memang punya bakat yang sangat besar dan banyak sifat yang menimbulkan rasa sayang. Tapi kemurungan, kerewelan, dan sikapnya yang suka menunda-nunda itu tidak dapat ditoleransi lagi. Keluarga kecil kami diberkati 4 orang anak. Billy 12 tahun, Jane 7 tahun, Susie 4 tahun, dan Ellen 17 bulan. Arjuna dan aku sudah menikah selama 15 tahun. Dan kami memiliki rumah yang sudah kami tinggali selama 11 tahun hingga sekarang. Tapi rumah kami hampir tidak berparabot. Rumah kami 2 lantai. Di lantai bawah kami tidak mempunyai gorden. Sedangkan di lantai atas kami mempunyai gorden yang luar biasa mahal, yang ditenun oleh pengrajin di Bali sesuai dengan ketentuan Juna. Tidak ada sofa di ruang tamu kami. Tamu-tamu kami yang datang duduk di atas perkakas aneh yang berat yang terbuat dari 2 tempat tidur usang yang ditutupi dengan selimut Navajo yang harganya mahal dari Meksiko, yang sangat dikagumi Juna, tapi sangat tidak kusukai. Aku sudah mengajaknya ke toko mebel, tapi kami belum juga menemukan sofa yang bentuk, bahan, dan modelnya sesuai dengan yang Juna suka. Arjuna adalah satu-satunya pria yang pernah kucintai. Aku bertemu dia saat berusia 16 tahun, setelah aku masuk sekolah kesenian. Saat itu dia sedang mengajar kelas tambahan bidang teknik rancang bangun. Aku mengikuti setiap kelas yang diajarnya, tapi dia tidak pernah menyadari keberadaanku. Lewat saudara temannya, aku merencanakan sebuah perkenalan dengannya. Lalu kami berkencan, timbul dan tenggelam selama bertahun-tahun. Kami pergi mengunjungi pertunjukan seni, museum, konser, atau teater. Pada ulang tahunku yang ke-23, setelah 7 tahun kami berpacaran, aku memutuskan bahwa aku telah menunggu cukup lama dan aku harus melupakannya. Saat itu, papaku menawarkan aku untuk belajar ke luar negeri selama 1 tahun, dan aku menerimanya.
Pada kencan kami berikutnya, aku menceritakan rencanaku untuk belajar melukis di luar negeri. Dan sungguh mengejutkan, dia melamarku malam itu. 2 minggu kemudian, kami pun menikah. Selama 2 tahun pertama pernikahan kami, kebahagiaan kami sempurna. Walaupun pada masa itu pernikahan orang tuaku goyah. Juna adalah menara kekuatan bagi mama dan papa. Pada waktu itu, dia dan aku tidak ada masalah seks, tidak ada masalah keuangan, tidak ada masalah antara anak dan mertua, tidak ada masalah saling mencampuri dan saling memerintah. Rumah kami yang pertama adalah apartemen kecil yang kami sewa. Juna bekerja pada sore dan malam hari dalam satu ruang tidur yang kecil. Pada pagi harinya, Juna bekerja di kantor konsultan arsitek senior. Dia berangkat kerja setiap hari pukul 8 pagi sampai tengah hari. Namun, aku sangat merindukannya selama 4 jam kepergiannya. Sesuatu yang tampak tidak masuk akal saat ini. Sekarang, kantor Juna adalah kamar pembantu yang ada di dalam rumah kami yang berdampingan dengan dapur. Teorinya, pintu kantor Juna diharapkan sudah tertutup dari jam 9 sampai jam 17. Tapi kenyataannya, dia keluar masuk berkali-kali dalam sehari dan selalu membuatku kesal. Bila dia menerima kliennya, dia berteriak supaya aku tidak terlalu berisik atau memintaku untuk membawa masuk kue dan kopi. Ketika dia keluar untuk bersantai mencari inspirasi, dia memintaku untuk menjawab telepon bisnisnya, bertindak seperti sekretarisnya, dan mengirim rekeningnya. Sebab dia tidak akan mempekerjakan seorang sekretaris. Ketika aku membawa masuk barang-barang belanjaan, segera saja Juna keluar dari kantornya dan mengkritik apa yang kubeli. Kami tidak pernah memiliki seorang pembantu perempuan yang bisa betah bekerja di rumah kami. Arjuna terus memojokkan mereka sampai mereka berhenti. Ia merevisi menu yang kubuat, mengubah tatanan pot. Tidak ada barang apapun yang permanen, dan hanya sedikit barang yang kembali ke tempat semula kalau dia yang menggunakan barang tersebut. Juna menggunakan dapurku sebagai laboratorium, di mana dia menguji setiap produk atau material baru yang ada di pasaran dan menarik perhatiannya. Dalam 11 tahun, kami telah menggunakan 5 bak tempat cuci piring yang baru dan berbagai warna dinding lebih dari yang kuingat. Minggu lalu saja dia bahkan mengatur ulang studioku. Aku sudah tidak tahan lagi. Jika Juna tidak memindahkan kantornya, maka aku dan anak-anak berniat untuk pindah dari sini. Sungguh tidaklah adil untuk memisahkan kehidupan kerja dan kehidupan rumahku, kehidupan emosionalku. Pencipta sejati, penemu dan orang-orang yang kukagumi seperti Frank Lloyd Wright menghasilkan karya seni dan berkembang dengan baik dari rumah mereka. Rumahku adalah suatu sarana untuk mengekspresikan diri sebagai kartu perkenalanku. Kebanyakan dari pekerjaanku aku kerjakan untuk gereja-gereja. Hampir semua panitia pembangunan gereja adalah orang yang kurang berpengalaman, ragu-ragu akan penilaian mereka sendiri, serta skeptis terhadap aku serta kemampuanku. Sekali mereka masuk ke rumah kami, dengan cepat mereka memberikan tanggapan yang baik terhadap keramahan ruang tamu kami, dan dengan nyata mereka dapat bersantai. Hasilnya, kami dapat berkonsentrasi terhadap pekerjaan itu tanpa perlu membuang waktu karena kenyamanan rumah, daripada di bangunan komersil yang modern dan tampak dingin. Lagi pula, kreativitas kan tidak dapat kita atur kapan munculnya. Kreativitas tidak secara otomatis akan muncul pukul 9 dan berhenti pada pukul 5. Contohnya saja baru-baru ini pada suatu tengah malam buta tiba-tiba muncul sebuah ide dari kepalaku. Aku bergegas menuju ke lantai bawah, menuju papan gambarku, dan dalam 15 menit saja aku mendapatkan solusi untuk masalah yang mengganggu, yang telah membuatku bingung seminggu belakangan ini. Dengan demikian, keesokan harinya aku terbebas dari pikiran itu.
Karin terus-menerus mengeluhkan hal-hal aneh, dan dia pun sengaja tidur di depan ruang tamu sebagai hukuman bagiku. Saat makan siang, dia memasak hamburger dan kacang merah untuk yang keempat kalinya dalam seminggu. Dia mengizinkan Ellen mencoreng kursi makan tingginya dan wajahnya dengan saus apel dan bukannya memasang celemek baik kepadanya. Karin benar-benar payah. Dia membiarkan anak-anak kami membuat kerusakan. Sepertinya sia-sia bagiku untuk menerapkan standar perilaku yang pantas. Mengajarkan anak-anak kegembiraan dan keindahan dari kedisiplinan dan keteraturan. Makan malam lebih buruk dari makan siang. Ketika aku katakan pada anak-anak untuk mencuci tangan mereka, Karin bilang bahwa tangan mereka sudah cukup bersih. Seperti itu kan berarti secara terang-terangan mereka mengejek aku dan mengubah acara makan menjadi kekacauan. Spontan kuperintahkan mereka bertiga untuk keluar dan menenangkan diri dengan mengatur buket bunga. Suatu tugas yang merupakan keajaiban bagi anak-anak Jepang. Karin menentang perintahku dan anak-anak menjadi semakin ribut. Walaupun Karin tidak menyadari hal itu, secara konstan dia menghancurkan martabatku dan mengikis otoritasku terhadap anak-anak kami. Dia mencemooh pendapatku di depan anak-anak, berteriak padaku, membanting pintu serta mengancam untuk bercerai. Hal ini tentu akan menghancurkan anak-anak. Billy berprestasi buruk di sekolah. Jen selera makannya sangat jelek, suka membantah dan keras kepala. Susi suka menggigit kukunya karena gelisah dan mulai gagap dalam berbicara. Sebelum aku melamar Karin, dia berjanji bahwa kami akan berbagi dalam seluruh hidup kami. Sekarang dia berbicara tentang rumahku, dapurku, uangku, dan menunjukkan sikap seolah anak-anak ini tidak mempunyai ayah. Tidak seperti diriku, Karin adalah seorang konsumen yang menuruti kata hati. Aku rela menunggu untuk memperoleh sesuatu yang langka atau sesuatu yang unik. Mengapa memilih sofa dengan bentuk jelek atau bahan murahan hanya karena ingin mempunyai sofa? Buat apa terburu-buru? Dipan di ruang tamu kami sederhana, dan selimut yang menutupinya juga indah. Aku telah sering mendengar Karin dan mamanya mendiskusikan semua ini di telepon. Setiap pagi dia meraih telepon dan menceritakan masalah kami untuk semua orang di keluarga kami. Tapi mengapa dia tidak bisa melihat masalah ini dari sudut pandangku?